Nah, Instagram udah mengantisipasi itu dengan yang namanya shadow ban. Jadi orang yang menggunakan hashtag tersebut dan tidak cocok, itu akan di-ban dan akan di-hide gitu. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Udah berapa lama orang harus sabar sampai dia menghasilkan sesuatu yang baik? Atau kadang-kadang kan ada juga orang yang berpikir mungkin memang bukan caranya saya kali gitu, bukan style saya gitu. Rata-rata kita butuh waktu 6 bulan lah. 6 bulan. Sampai titik dimana kita udah benar-benar jago lah gitu. 6 bulan itu dengan syarat mengeluarkan waktu 2-4 jam satu hari. 2-4 jam satu hari. Iya. Oke. Misalkan kita punya waktu, saya cuma punya waktu 2 jam. 1 jam untuk belajar metodenya, 1 jam untuk praktek. Kalau tiba-tiba bingung lagi, besok coba lagi. Persis kayak kita lagi nyetir mobil. Yeah. Awalnya kan kita nggak tahu, nabrak dulu lah, ngerem suka dadakan, lama-lama kan kayak kita udah sambil ngantuk, udah sambil main handphone, udah bisa kan. Terus kan berbahaya juga. Udah ada, iya benar-benar. Udah kayak tahu gitu. Nah, sama sih belajar online juga seperti itu. Oke, ya. Berarti sekarang selain dropship, selain Alona tadi tetap terus mengajarkan ilmu-ilmu ya. Tadi ada juga desa digital. Desa digital. Oke. Nah, jadi desa digital ini berarti misalnya contohnya saya tertarik, berarti saya tinggal bisa mengemploy, nanti semua udah di manage gitu. Desa digital kebetulan produknya dropship.com. Jadi yang membeli desa digital adalah reseller di dropship.com. Karena goal saya seorang dropshipper itu harus bisa passive income juga. Itu goal saya tuh. Karena selama ini di Indonesia orang bilang dropshipper nggak akan kaya, nggak mungkin kaya. Padahal di luar semua orang bule-bule tuh rata-rata dropshipper semua. Ada yang tinggal di Bali, di dropshipper kayak gitu. Nah, kebetulan di Indonesia transaksinya masih semi online, jadi artinya masih perlu chatting dulu. Ya masih perlu nawar-nawar dulu, masih ini tuh. Ya udah saya bikin desa digital di mana reseller saya bisa punya karyawan customer service, bahkan nanti yang ngurusin iklannya juga karyawan dari kami, yang ngurusin keuangannya juga dari karyawan kami. Misalnya dropshipper tinggal bayar aja. Oke, gitu. Jadi mempermudah dan lebih memanjakan lagi dong kalau gitu. Sangat memanjakan, saya udah kayak father of our reseller lah. Kayak gitu. Iya, udah nggak lagi alasan ya kalau misalnya orang masih belum berhasil ya berarti itu cuma keberanian aja sih, keberanian untuk mengiklan, keberanian untuk memulai, keberanian untuk gagal, keberanian untuk mencoba yang baru. Kebanyakan sih karena kondisi kepepet ya. Karena top reseller kami mostly adalah orang yang kerja gitu. Mereka memang kepepet gitu. Tapi kalau saya nggak kepepet gimana? Saya kaya nih, saya punya orang tua yang kaya. Ciptakanlah kondisi kepepet. Contoh kamu udah stop bayar uang SPP, kalau bisa. Uang kuliah kamu yang bayar. Terus uang semuanya kamu yang bayar. Gak boleh ada uang dari orang tua. Ya, kecuali kamu udah bener-bener kelaparan besok mau mati, ya udah kamu baru minta uang orang tua kamu aja gitu. Jadi bisa diciptakan kondisi itu. Betul. Makin kepepet tuh otaknya makin lurus. Makin kreatif, makin bisa keluar dari zona nyaman dan kepikir hal-hal yang kita nggak pernah kepikiran sebelumnya ya. Banyak banget tadi tips-tips yang sudah dibagikan untuk bisa sukses di Instagram. Nah, kali ini kita pengen tahu juga nih tips-tipsnya apa saja yang harus dihindari, kesalahan-kesalahan fatal yang biasa dilakukan oleh orang yang jualan di Instagram. Oke. Salah satunya adalah spam. Jadi kita nggak boleh spam komen, spam like, spam follow. Jadi orang udah saya ajarin, kamu harus follow sehari 100 aja. Terus kan dapatlah 20%, dapat 20 follower. Tiba-tiba wah, kalau mau dapat follower 100.000 saya harus follow semuanya dong. Nah, dia tuh satu hari tuh gila-gilaan follow-nya. Gitu. Terus kadang-kadang komennya juga gila-gilaan. Ini sering dilakukan oleh teman-teman pasukan 5P. Apa tuh pasukan 5P? Peninggi, pelangsing, pemutih, pembesar, penguat. Pasukan 5P apa? Peninggi, pelangsing, pembesar, penguat, jadi lupa. Pemutih. Pokoknya mereka tuh selalu mau lebih tinggi, mau lebih besar, mau lebih kuat kayak gitu. Nah, mereka suka spam komen gitu. Betul. Bahkan kayak kita lagi post sama kucing kita, harusnya kan memuji kucing atau memuji kita. Tapi mereka
tetap fokus dengan peninggi langsung memutih pembesar. Iya, serius betul sama di Instagram saya juga seperti itu. Ini dan mereka caranya udah lebih pinter sekarang ya, dinyambung-nyambungin dikit tapi abis itu jualan juga. Iya, kadang-kadang mereka suka nyambung-nyambungin. Misalkan kucingnya lucu ya, tapi lebih lucu lagi kalau beli peninggi saya. Iya, betul. Itu nggak boleh sebenarnya, karena itu bisa di-ban sama Instagram dan Instagram sangat nggak suka. Mau followersnya 0, 100.000, 10.000 itu nggak boleh. Oke. Nah, jadi itu berarti nggak boleh spam di komen ya. Boleh. Tapi kok tadi Riko bilang nggak boleh spam follow, itu maksudnya apa? Jadi kita nggak boleh follow orang banyak? Algoritma Instagram kan terus berubah. Instagram memastikan kalau usernya tuh nyaman gitu. Nah, salah satu yang bikin user nggak nyaman kan kalau kita terlalu banyak follow orang, kita dianggap robot. Kalau kita dianggap robot, kita bakal di-ban sama Instagram. Jadi mainnya yang bersih-bersih aja. Nah, ada lagi orang yang suka beli bot followers gitu. Ini sebenarnya nanti bakal di-ban juga sama Instagram. Ya, cuman tinggal nunggu waktu aja. Gitu. Jadi misalkan saya pengen buka toko online, follower saya 0, nggak mungkin ada penjualan gitu. Saya harus beli bot follower. Nah, ini nggak boleh. Yang saya bilang, kamu punya followers 0 pun kamu bisa dapat penjualan. Tapi beli bot followers untuk apa? Kan tujuannya punya followers kan supaya dia bisa jualan ke followers. Kalau followersnya robot semua kan nggak bisa jualan juga. Kadang-kadang mereka berpikir untuk branding, untuk dapat trust gitu. Mereka berpikir kalau konsumen beli hanya kepada online shop yang followersnya banyak. Hanya pada bisnis yang punya pengikut banyak kayak gitu. Padahal nggak juga. Untuk menarik ya, berarti memancing ya. Untuk menarik, padahal nggak juga. Followers 0 pun bisa dapat orderan asalkan praktekin cara yang tadi saya ajarin. Nah, terus kalau spam hashtag nih, banyak nih sering. Tempat saya kalau saya hashtag Mary Riana itu keluar, waduh banyak banget akun-akun lain yang bukan, dan itu dari tim kita mau delete aja tuh kayak nggak habis-habis, lebih banyak munculnya daripada di delete ya. Nah, Instagram udah mengantisipasi itu dengan yang namanya shadow ban. Jadi orang yang menggunakan hashtag tersebut dan tidak cocok itu akan di ban dan akan di hide gitu. Jadi kalau kita pakai hashtag itu terus-terusan di setiap postingan kita itu udah nggak bisa. Jadi don't worry atas hal itu, dan gunainlah hashtag yang tepat. Gitu. Misalkan posting 10, karena saya malas saya gunain posting 10 dengan hashtag yang sama, itu nggak boleh. Lebih baik gunakan hashtag yang berbeda gitu. Dan satu postingan rata-rata 5-8 aja. Jangan lebih dari 8, dan jangan gunakan hashtag di postingan yang sama. Jangan gunakan hashtag di postingan yang sama. Nah, jadi postingannya harus di postingan yang berbeda. Jadi misalkan postingan 10 tapi ya pakai hashtag botol minum, 10-10-nya pakai hashtag botol minum, itu nggak boleh. Kenapa? Karena Instagram membaca kalau kamu sebagai robot melakukan hal yang sama. Iya, kadang-kadang terlalu tersistemasi itu, ya itu algoritmanya berarti ini robot nih, bukan manusia nih. Betul kayak gitu. Jadi itu yang harus dihindari. Tapi kalau mau coba, bener nggak sih kata Riko, coba aja dulu. Karena saya udah tes berkali-kali kayak gitu. Iya, tapi kan namanya juga di dunia digital, berarti kita harus selalu mengupgrade dan mencoba terus ya. Karena kan algoritmenya mereka juga pasti berubah. Ibaratnya kita cuma numpang jualan gitu kan. Kita belum apalagi yang baru mulai, belum punya website, belum ngiklan sendiri, kamu cuma numpang jualan. Kalau numpang jualan di lapak orang, ya kamu harus sopan gitu ya gitu. Bagaimana kalau YouTube sekarang? Apakah YouTube juga menjadi tempat yang kondusif untuk jualan? Kalau saya kebetulan baru di YouTube, subscribernya juga belum besar lah. Kalau saya gunakan YouTube untuk ini aja sih, saya punya keresahan. Saya sebagai pebisnis nggak punya orang yang lebih sukses dari saya dan saya pengen belajar dari dia. Nah, gimana caranya? Ini tips juga buat anak muda gitu. Nah, gimana caranya saya bisa belajar sama orang yang lebih sukses? Ya udah, saya bangun channel YouTube. Nah, dari situ kan akhirnya saya ngebantu mereka untuk mempromosikan bisnis mereka. Ya, saya dapat positifnya, mereka juga dapat positifnya kan. Nah, akhirnya dari situ wawancara, dapat kontaknya lah. Suatu saat butuh atau pengen nanya, tinggal kontak gitu. Jadi mulailah dari keresahan intinya. Gitu. Tapi kalau buat jualan sejauh ini saya belum pakai untuk jualan. Iya, lebih banyak Instagram dan Facebook ya. Karena kan juga lebih terukur, lebih dan usernya juga di Indonesia juga lebih banyak. Lebih banyak gitu. Tapi kalau teman-teman yang mungkin punya bisnis yang biasanya harus unik nih, misalkan saya jual alat listrik gitu, itu pakai produknya Google. Kalau YouTube lebih baik untuk review, untuk something yang memang kalau mau beli harus review dulu. Itu boleh di YouTube, testimoni boleh di share di YouTube. Kalau jualan ya biasanya kebanyakan lewat Instagram dan Google, Instagram dan juga di Facebook. Nah ada satu hal lagi nih yang juga selalu dilakukan di The Mary Riana Show, yaitu Love Letter for Indonesia. Nah jadi kita pengen dengerin Love Letter for Indonesia ala Riko Wang. Halo Indonesia, saya Riko Wang ingin menyampaikan pesan kasih.
Di era serba informasi, kita berkomunikasi lewat jari-jari. Kebebasan dalam berpendapat semakin terjangkau dengan berkomentar di sosial media. Bahkan, cara generasi milenial mencari uang sudah semakin kreatif dan mandiri. Akankah karena kebebasan ini, kita yang sesama saudara harus bertengkar hanya karena ada perbedaan pendapat dan membuat jari-jari kita menjadi liar dan sangat gatal? Kita bisa mengubah dunia dengan semangat dan kerja keras, bukan bertengkar karena beda pendapat. Kita semua saudara, teruslah bekerja keras agar kita bisa sejahtera. Terima kasih. Yeay. Thank you. Tapi emang bener ya, sekarang komunikasi tuh lebih baik lewat jari-jari ya. Orang makin gatel. Tapi kita semua punya pilihan menggunakan jari-jari kita untuk sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif. Menggunakan jari-jari kita untuk berbisnis ya, dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi ya, atau menggunakan jari-jari itu ya untuk ya komplain, mengeluh, dan lebih parah lagi mungkin menyinyirin orang lain gitu kan, nggak ada gunanya juga. Orang suka nggak fokus, akhirnya mereka fokusnya ke hal yang nggak berguna sebenarnya. Sampai akhirnya lupa untuk, apalagi pebisnis, lupa untuk fokus ya, padahal kan fokusnya ya bisnisnya. Oke. Nah, pengen tahu lebih banyak lagi pastinya hari ini Rico juga bukan hanya bagi-bagi ilmu ya. Tadi buku yang saya sebut Jago Jualan di Instagram itu ternyata juga bisa didapatkan secara gratis untuk Anda. Caranya gimana nih Rico? Jadi kalau teman-teman mau buku Jago Jualan di Instagram, hanya perlu kunjungi di alona.me/JJDI. alona.me/JJDI. Oke, dan itu gratis? Itu gratis. Ya, tinggal membayar ongkos kirimnya aja. Oke, ya, dan itu bisa ilmu yang bisa kamu praktekin dan bisa bermanfaat dan sukses, walaupun anak muda bisa sukses. Dan untuk yang sudah berumur jangan khawatir juga ya, tidak pernah ada kata terlambat. Buktinya ayahnya Rico juga berhasil dan bisa. Oke, jadi thank you sekali lagi buat Rico yang sudah membagikan pengalamannya. Semoga ini bisa menjadi semangat juga untuk kalian semua, khususnya anak-anak muda, untuk terus berusaha dan mengejar mimpi kalian. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.